Terima kasih teman-teman yang telah mengklik video ini. Pada video ini, saya akan menjelaskan alasan yang dapat menghapus hukuman bagi pelaku tindak pidana yang terdapat pada bab 3 KUHP, mulai dari pasal 48 KUHP sampai dengan pasal 51 KUHP. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini terus berkembang. Pertama kita lihat pasal 48 KUHP yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Penjelasannya, bunyi pasal 48 KUHP di atas biasa disebut dengan daya paksa atau overmark, dan yang dimaksud dengan daya paksa tersebut ialah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan dan tidak dapat ditahan sehingga oleh sebab paksaan itulah ia melakukan tindak pidana. Berikut saya jelaskan dengan beberapa contoh. Contoh pertama, seorang yang diangkat oleh orang pegulat yang kuat lalu dilemparkan ke orang lain sehingga orang lain itu tertindas dan cedera. Orang yang dilemparkan itu sendiri sebenarnya menjadi korban juga, sehingga sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan menindas orang lain. Contoh yang kedua, A ditodong dengan pistol oleh B dan disuruh membakar rumah. Apabila A tidak segera membakar rumah itu, maka pistol yang ditodongkan tersebut akan ditembakkan kepadanya. Dalam pikiran A, jika ia menuruti perintah B, ia akan melakukan tindak pidana kejahatan. Namun, sebenarnya ia tidak dapat dihukum karena ada paksaan dari B. Contoh yang ketiga, untuk menolong seorang yang tersekap dalam rumah yang sedang terbakar, seorang anggota pasukan pencegah kebakaran telah memecah sebuah jendela kaca yang berharga dari rumah yang terbakar itu untuk jalan masuk. Meskipun anggota pasukan pencegah kebakaran itu telah melakukan kejahatan merusak barang orang lain, ia tidak dapat dihukum karena dalam keadaan darurat. Sekarang kita masuk ke pasal 49. Ayat 1. Ayat 1-nya berbunyi, tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Contoh, seorang pencuri mengambil barang orang lain. Kemudian, si pencuri menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati. Di sini, orang itu boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barangnya yang dicuri itu. Sebab, si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Selanjutnya, serangannya itu harus sekonyong-konyong atau mengecam ketika itu juga. Tapi, jika si pencuri dan barangnya itu telah tertangkap, maka orang tidak boleh membela dengan memukul pencuri itu, karena pada itu sudah tidak ada serangan sama sekali dari pihak pencuri, baik terhadap barang maupun orangnya. Ayat 2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Contoh, seorang agen polisi yang melihat istrinya diperkosa oleh orang.
lalu mencabut pistolnya yang dibawa dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu. Boleh dikatakan ia melampaui batas-batas pembelaan darurat, karena tidak perlu menembakkan beberapa kali. Sebab orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat dibuktikan kepada hakim bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut. Sekarang kita masuk ke pasal 50. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dapat dipidana. Contoh, seorang algojo yang melakukan eksekusi terhadap terpidana ini merupakan alasan pembenar. Dan pasal yang terakhir, pasal 51. Ayat 1 berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Contoh, polisi diperintahkan oleh seorang penyidik Polri dengan menerbitkan suatu surat perintah penangkapan untuk menangkap seorang yang telah melakukan kejahatan. Pada hakikatnya, polisi ini merampas kemerdekaan seorang lain. Akan tetapi, karena penangkapan itu dilaksanakan berdasarkan perintah yang sah, maka polisi yang bersangkutan tidak dapat dipidana. Ayat 2. Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Contoh, seorang penyidik Polri memberi perintah kepada beberapa orang anggota Polri bawahnya agar turut bersama-sama dengannya untuk menangkap seseorang, dengan mengatakan bahwa telah ada surat perintah penangkapan, padahal sebenarnya tidak ada. Para anggota Polri itu mengenal si pemberi perintah adalah atasan mereka, yang memang mereka ketahui berwenang menerbitkan surat perintah penangkapan. Setelah bertemu dengan orang yang hendak ditangkap, penyidik Polri tersebut memerintahkan anggotanya melakukan penangkapan. Dalam hal ini, terjadi penangkapan tanpa surat perintah penangkapan. Sedangkan perintah tanpa surat penangkapan hanya dibenarkan dalam peristiwa tertangkap tangan. Dan para anggota Polri yang melaksanakan perintah tersebut tidak dapat dipidana kecuali penyidik Polri tersebut karena dialah atasannya. Demikianlah penjelasan mengenai alasan yang dapat menghapus hukuman bagi pelaku tindak pidana. Terima kasih telah menonton video ini.